kan kita akan cek ya. Ini kita kembali ke Harvey Mois tadi Pak. Ini kan tuntutannya 12 tahun penjara dinilai tidak sebanding dengan kerugiannya. Nah ini apakah ada gratifikasi juga Pak ke jaksa dan hakim pada saat proses hukumnya? Kemudian untuk update kasus Helen Halim itu seperti apa Pak? Yang Mbak nggak setuju yang mananya? Enggak, maksudnya kan ada yang dinilai tidak sebanding Pak dengan kerugian yang di dampaknya. Gitu. Nah jadi begini ya, kalau melihat perkara timah, kita juga harus utuh melihatnya. Kenapa? Karena Harvey Mois itu hanya salah satu. Ya, apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan? Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan, ya, yang pertama dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya, kalau dia yang menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain. Ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya, bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22, ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu? Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa hakim, saya kira itu terlalu berlebihan, ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan, dan saya kira sangat terbuka, ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu, saya kira sangat terbuka, ya. Pak, respon dari kejaksaan tentang hakim yang memutuskan aset Helen Halim untuk dikembalikan gimana Pak? Kan hakim memerintahkan untuk mengembalikan asetnya Helen Halim disita oleh Kejagung untuk dikembalikan. Respon dari Kejagung? Nah, Helen Halim itu kan baru diputus kemarin. Kita masih punya waktu 7 hari menurut KUHAP, ya, menurut hukum acara. Nah, jadi jangan dikira bahwa 7 hari itu kami tidak mendalami, ya. Itulah fungsinya KUHAP, memberi waktu kepada para pihak untuk pikir-pikir. Sesungguhnya pikir-pikir itu bukan karena kebimbangan, bukan. Tapi kita menganalisis, ya. Karena yang ada di jaksa itu kan catatan persidangan. Lalu dilihat, dicatat apa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh pengadilan. Apakah pertimbangan-pertimbangan itu sangat berkorelasi dengan apa yang kita dakwa dan kita tuntut. Nah, lalu nanti akan diputuskan seperti apa. Misalnya kita tuntut 8 tahun, putus 5 tahun. Ya, kemudian ada pengembalian aset yang sudah disita kepada yang bersangkutan. Nah, jaksa itu akan melakukan penelitian, pengecekan lebih awal. Nah, kita punya dokumen terkait itu, maka disita. Lalu kenapa pengadilan harus mengembalikan ke yang bersangkutan? Apa pertimbangannya? Dalam waktu kurun 7 hari inilah jaksa itu berpikir-pikir menggunakan hak itu. Tetapi juga kita sekaligus menganalisis. Ya, nanti bagaimana sikap lanjutannya kita lihat. Tapi sejauh ini masuk akal nggak sih Pak pertimbangan hakim untuk memerintahkan Kejagung mengembalikan asetnya Helen Halim? Itu yang sedang dikaji oleh penuntut umum. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.